Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Semangat pagi, 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 pagi. Gimana teman-teman? Sudah siap menyaksikan video kali ini? Check it out. Halo teman-teman semuanya. Selamat pagi. Semangat pagi, 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 pagi. Oke, kita mulai di video ini. Kita akan belajar tentang faktor persekutuan. Apa ya faktor persekutuan itu, teman-teman? Kita akan lihat dari contoh-contoh soalnya. Ini berkaitan dengan video-video sebelumnya loh, teman-teman. Kalau kemarin faktor-faktor yang kita cari itu hanya untuk satu bilangan. Kalau persekutuan atau sekutu berarti kita mencari faktor dari dua bilangan. Maksudnya, Bu? Oke, kita langsung ke latihan soal ya. Tapi sebelumnya kita cari tahu dulu apa pengertian dari faktor persekutuan. Faktor persekutuan adalah faktor dari beberapa bilangan yang nilainya sama. Tetap belum kebayang ya? Oke, kita langsung ke latihan soal aja yuk teman-teman. Contoh berikut ini adalah tentukan faktor persekutuan dari bilangan 16 dan 24. Nah, ini maksud Bu Lili teman-teman. Kalau kemarin kita mencari faktor dan faktor prima dari satu bilangan saja, 16 saja atau 24 saja. Nah, di video ini karena kita mencari faktor persekutuan atau sekutu, jadi dari dua bilangan atau lebih. Kali ini contohnya hanya dua bilangan, yaitu 16 dan 24. Tahap pertama yang harus teman-teman lakukan adalah kita cari tahu dulu faktor dari 16. Masih ingat ya caranya ya? Dan ini ada di video pertamanya kita. Teman-teman yang masih bingung boleh lihat videonya kembali. Kita cari faktor dari 16-nya pakai tabel ya, teman-teman. Oke, kita tuliskan dulu 16-nya di sini. Kemudian kita kasih garis. Kemudian garisnya dibagi menjadi 3 kolom. Ingat, kolom yang tengah boleh teman-teman tuliskan simbol perkalian. Jadi kita akan mencari dua angka yang kalau kita kali menghasilkan 16. Kita mulai dari angka 1. 1 kali berapa hasilnya 16? Betul sekali, 16. 2? Ada? 2 kali berapa hasilnya 16? Betul, 2 dikali 8. 3 ada 3? Adakah perkalian 3 yang menghasilkan 16? Tidak ada ya, adanya 15 dan 18. 16 nya nggak ada, jadi kita akan lanjut. Setelah angka 1, angka 2, angka 3 tidak bisa, jadi langsung angka 4. Apakah ada perkalian 4 yang menghasilkan 16? Ada ya teman-teman ya, hasilnya adalah 4. Karena 4 dikali 4 menghasilkan 16. Oke, ini sudah ketemu angka kembar. Jadi sepertinya setelah ini nggak akan ada lagi perkalian 5, 6, 7, 8 dan seterusnya yang menghasilkan 16. Stop di sini berarti teman-teman. Sip, tahap 1 kita sudah lewati. Kita berikutnya akan melakukan tahap kedua. Tahap kedua berarti sama, mencari faktor. Tapi kalau tadi faktor dari 16, sekarang adalah faktor dari 24 dengan cara yang sama. Kita tuliskan dulu 24-nya. Kemudian kita garis. Garisnya dibagi menjadi 3 kolom. Jangan lupa kolom yang tengah hanya diperuntukkan untuk simbol perkalian. Kita mulai dari angka 1. 1 kali berapa hasilnya 24? 24, betul sekali. Perkalian 2. 2 kali berapa ya yang hasilnya 24? Atau cara mudahnya teman-teman boleh lakukan 24 dibagi 2. Ada yang tahu 24 dibagi 2 berapa? 12, betul. Kalau 24 dibagi 2 hasilnya 12, itu artinya sama dengan 2 dikali 12 menghasilkan 24. Next, setelah angka 1, angka 2, angka 3. Apakah ada perkalian 3 yang menghasilkan 24? Ada nggak ya? Coba diingat-ingat. Betul sekali, 8 ya teman-teman. 3 dikali 8 adalah 24. Berikutnya angka 4. 4 dikali berapa ya yang menghasilkan 24? 6, betul sekali. Next, 5 setelah angka 1, 2, 3, 4, 5. Adakah perkalian 5 yang menghasilkan 24? Gak ada ya, karena belakangnya 4 bukan kelipatan 5, jadi 5 tidak mungkin. Berikutnya 5 nggak bisa, kita langsung 6. Lah, 6 di sini sudah ada teman-teman, artinya ini sudah selesai. Masya Allah. Oke, berarti kita bisa tuliskan nih teman-teman,
faktor dari 16 adalah 1, 2, 4, 8, dan 16. Kita bisa tuliskan di sini. Faktor dari 16 adalah 1, 2, 4, 8, dan 16. Berikutnya adalah faktor dari 24. Kita lingkari biar teman-teman bisa lebih fokus. Faktor dari 24 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Kita tuliskan di sini sebagai kesimpulan. Faktor dari 24 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Nah, barulah kita bisa mencari faktor persekutuan dari 16 dan 24. Ingat, tadi pengertian dari faktor persekutuan adalah bilangan yang sama, teman-teman. Jadi kita lingkari dulu bilangan atau faktor yang sama antara 16 dan 24, yaitu 1, 2, 4, dan 8. Selebihnya tidak ada lagi yang sama antara faktor 16 dan faktor 24. Jadi yang dilingkari ini bisa kita sebut sebagai faktor persekutuan dari bilangan 16 dan 24. Yuk kita tuliskan ya teman-teman. Faktor persekutuan dari 16 dan 24 adalah 1, 2, 4, dan 8. Mudah ya teman-teman. Dan faktor persekutuan ini bisa teman-teman lakukan atau pahami atau kerjakan ketika teman-teman sudah memahami video-video sebelumnya. Insya Allah mudah. Kalau mau lebih mudah lagi berarti ulang-ulang kembali video-video sebelumnya dan lakukan latihan ya. Oke, video kita berikutnya tentang apa ya? Ada yang tahu? Setelah faktor persekutuan adalah faktor persekutuan terbesar. Nah, ini lebih mudah lagi kalau teman-teman tadi sudah memahami. Mau tahu bagaimana caranya? Saksikan video berikutnya ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.